Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan aku Nurul Dan aku Iman, ketemu lagi di acara Pesantren Ramadan Masjid Nurul Iman 1441 Hijriah. Jadi hari ini kita tidak menjalankan pesantren Ramadan seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena kita sekarang memakai sistem online. Dan kalian harus di rumah aja ya, jangan kemana-mana. Sekarang Kak Nurul mau bagi materinya nih, didengar dan disimak baik-baik ya, biar ilmunya kalian dapat. Sebelum mulai, alangkah baiknya kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Mari baca bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Enjoy this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, hal mana pada tahun ini, pada bulan ini, di bulan Ramadan, kita dapat memasuki bulan yang mulia ini. Dan semoga di bulan yang mulia ini, walaupun dalam keadaan terkena wabah COVID-19, mudah-mudahan hal tersebut tidak menurunkan kualitas kita untuk beribadah, khususnya ibadah puasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjunan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua benar-benar mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini saya akan mencoba membahas terkait dengan tawassul. Tawassul ini secara etimologi berasal dari kata tawassala yatawassalu tawassulan, yang berarti mengambil perantara atau wasilah. Tawassul adalah usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menggunakan wasilah atau perantara. Sedangkan wasilah adalah setiap sesuatu yang dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sebab untuk mendekatkan diri kepadanya. Dua kata tadi mungkin sering kita dengar. Yang pertama adalah tawasul, yang kedua adalah wasilah. Demikian tadi disampaikan terkait apa itu tawasul dan apa itu dengan wasilah. Untuk lebih memperjelasnya lagi, para peserta pesantren Ramadan ini, jadi tawasul merupakan pintu dan perantara untuk menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertawasul dalam berdoa kepada Allah menjadikan perantaraan berupa sesuatu yang dicintainya, dan dengan keyakinan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala juga mencintai perantaraan tersebut. Orang yang bertawasul tidak boleh berkeyakinan bahwa perantaranya kepada Allah bisa memberikan manfaat dan madarat kepadanya. Karena hanya yang bisa memberi manfaat dan memberi madarat itu sesungguhnya hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tawasul adalah salah satu cara dalam berdoa. Banyak sekali cara untuk berdoa agar dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, berdoa di sepertiga akhir malam. Yang kedua, berdoa di maqamul tazam. Yang ketiga, berdoa dengan mendahuluinya dengan bacaan alhamdulillah, sholawat, dan meminta doa kepada orang yang soleh. Ini barangkali poin yang ketiga ini sering kita pakai, atau apa yang disebut dengan kepala berdoa. Jadi setiap berdoa, yang pertama kita harus mengucapkan bismillah, yang kedua alhamdulillah,
dan yang ketiga adalah sholawat. Sholawatnya bebas, mau sholawat yang pendek maupun sholawat yang panjang. Hadirin jamaah rahimakumullah, tawasul itu bukanlah seseorang meminta kepada sesuatu yang dijadikan wasilah itu sendiri. Akan tetapi pada hakikatnya meminta kepada Allah dengan barokahnya orang yang dekat kepada Allah. Baik itu seorang nabi, wali, maupun orang yang soleh, dan juga dengan amal soleh. Adapun istighosah adalah meminta pertolongan kepada yang memilikinya, yang pada hakikatnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Allah membolehkan pula meminta pertolongan atau istighosah kepada para nabi dan para wali. Dasar hukum tawasul sebagaimana sudah disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 35 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada Allah, dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Jamaah rahimakumullah, itu barangkali salah satu dasar hukum terkait dengan tawassul yang ada di dalam Al-Quran, dan masih banyak juga dalil-dalil yang lain. Selanjutnya pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa jenis tawassul. Yang pertama adalah tawassul dengan sholawat, tawassul dengan Nabi Allah, tawassul dengan wali Allah, tawassul dengan orang-orang yang soleh, tawassul dengan amal soleh, tawassul dengan orang soleh yang masih hidup, tawassul dengan orang yang sudah mati, tawassul dengan orang yang belum lahir. Nanti insya Allah akan dipaparkan satu demi satu contoh atau juga fakta yang pernah terjadi di dunia ini. Mungkin bisa untuk memperpendek pemahaman atau untuk mempermudah pemahaman. Barangkali adik-adik remaja Masjid Nurul Iman pada setiap sore mengadakan kegiatan di Masjid Nurul Iman. Nah, itu tawasul juga ya. Kalian harus diucapkan nanti di dalam sholat misalkan atau kapan. Ya Allah, mudah-mudahan amal baik ini mendapatkan kebaikan juga kepada saya. Atau misalkan seseorang si A sedang menaksir si B, mudah-mudahan ya Allah, kebaikan saya berbakti di Masjid Nurul Iman ini, saya mendapatkan wanita yang saya idam-idamkan. Nah, itu juga namanya tawasul. Tawasul dengan amal soleh. Ya tentunya kalau kita beramal soleh harus apa? Harus harus bertujuan ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, yang pertama adalah tawasul dengan orang yang belum lahir. Bisa. Ini adalah ketika Nabi Adam alaihi salam, ya, ketika Nabi Adam alaihi salam melakukan kekhilafan. Ingat, bagi Nabi itu tidak salah. Semua Nabi belum pernah atau tidak pernah melakukan kesalahan, karena Nabi itu dimaksum. Beda mungkin dengan kita. Setiap menit, setiap detik kita sering melakukan kesalahan, dan kesalahan itu tidak kita sadari. Nabi Adam alaihissalam ketika sama Allah diusir dari surga, konon katanya Nabi Adam alaihissalam Allah turunkan di bukit Himalaya. Terus istrinya Siti Hawa Allah turunkan di Jeddah, ya, di Mekah, Arab Saudi. Terus juga iblis dan jin itu Allah turunkan di Baghdad. Maka Baghdad itu terkenal dengan kota 1001 malam. Nabi Adam alaihi salam menangis, membaca doa atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Konon katanya Nabi Adam alaihi salam itu sambil duduk, sambil sujud itu Nabi Adam selama 200 tahun. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Sampai dari air matanya itu
mengeluarkan jenis-jenis tanaman. Dan tanaman yang terkenal adalah kayu manis dan cengkeh. Ya maklum, mungkin Nabi Adam alaihissalam makanannya di surga, Allah turunkan ke dunia dan menangis selama 200 tahun. Apabila ada air kan akan ada kehidupan. Ya, dari air matanya Nabi Adam alaihissalam itu tumbuh 2 pohon. Yang pertama pohon cengkeh, yang kedua pohon kayu manis. Biasanya sama ibu-ibu ini sering dibuat bumbu masak. Sedangkan iblis yang Allah turunkan di Baghdad, itu iblis sampai terkencing-kencing katanya begitu. Nah, kencingnya itu pun air dan itu menumbuhkan tembakau. Dan itu barangkali sering sama bapak-bapak itu tembakau itu dikonsumsi ya. Itu sebetulnya kencingnya iblis katanya. Jadi setiap al-ma'u hayatun, setiap air akan ada kehidupan. Nabi Adam alaihissalam mungkin selama 200 tahun itu Nabi Adam merasa pegel pundaknya itu ya. Selama 200 tahun baca Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam Al-Qur'an, fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Karena Nabi Adam sudah merasa pegal, Nabi Adam melihat ke atas. Lalu Nabi Adam mungkin di dalam hatinya itu, ya Allah, saya sudah lama perasaan ini berdoa kepada Engkau supaya Engkau memaafkan saya, tapi belum juga Engkau memaafkan saya. Mungkin dalam hatinya seperti itu. Lalu Nabi Adam melihat ke langit. Di langit ada tulisan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maka ucapan yang tadi, yang Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, diganti sama Nabi Adam. Mungkin terjemahan bebasnya, ya Allah, ampunilah saya berkat nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi Nabi Adam alaihi salam itu sudah membuat tawasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sementara Nabi Muhammadnya belum lahir. Jadi itu bisa. Yang selanjutnya cerita yang kedua, kisah yang kedua adalah tawasulnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad hidupnya duluan Nabi Yusuf ya. Dan Nabi yang belakangan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendek cerita, Nabi Yusuf alaihissalam, karena Nabi Yusuf itu sangat disayangi oleh bapaknya, maka otomatis ya, para saudaranya itu adalah merasa merasa dengki, merasa iri dan dengki kepada Yusuf alaihissalam. Kemudian dalam sebuah cerita Nabi Yusuf alaihissalam, Al-Quran, Nabi Yusuf alaihissalam dibuang ke sebuah sumur sekian hari. Dan ketika hari yang keempat disampaikan bahwa didatangilah oleh malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril sudah tahu bahwa itu, walaupun masih anak-anak itu Nabi Yusuf, tapi ini nabi, calon nabi. Didatangilah oleh malaikat Jibril. Hei anak, sedang apa kamu di sini? Mungkin bahasa kita seperti itu. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, saya dibuang. Saya dilemparkan sama saudara-saudara saya ke sumur ini. Saya sudah 4 hari. Kata malaikat Jibril, maukah engkau keluar dari sini? Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam berkata, mau. Jibril alaihissalam berkata, ucapkanlah doa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Nah, ini bacanya, doanya sangat panjang sekali. Jadi kalau Nabi sering didatangi oleh malaikat. Nah, kalau kita sering didatangi oleh siapa kayaknya? Oleh yang pinjem sama orang yang nagih utang kayaknya. Ya, mudah-mudahan lah kita didatangi oleh para wali, para nabi dan juga para malaikat. Ya, tentunya membawa rahmat kepada kita sekalian. Doanya Nabi Yusuf itu yang diajarkan oleh malaikat Jibril, wahai pencipta segala yang mencipta, wahai penyembuh segala yang terluka, dan lain-lain. Ini sangat panjang sekali. Wahai pemilik kerajaan, wahai pemilik keagungan dan kemuliaan, aku bermohon agar engkau sampaikan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Berilah jalan keluar dan penyelesaian dalam segala urusan dan segala kesempitan. Berilah rezeki dari tempat yang aku duga dan dari tempat yang tidak aku duga. Jadi intinya Nabi Yusuf alaihissalam dikeluarkan dari sumur, ya, dari sumur itu berkat apa? Berkat menyampaikan sholawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad SAW-nya belum lahir. Berarti tawasul bisa dilakukan dengan orang yang belum lahir. Nah, ini mungkin tingkatannya tingkat Nabi lah, bukan tingkat kita. Kita mah tidak tahu apa-apa. Hadratul Kiram rahimakumullah. Selanjutnya, bisakah kita tawasul dengan para wali? Bisa. Di samping tawasul kepada para wali, juga bisa kita beristighosah atau memohon tolong kepada para wali. Yaitu dicontohkan pada zaman Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada seorang keluarga, seorang ibu, seorang bapak, ada seorang ada pasangan suami istri, ya, yang bertanya kepada dokter karena dia sudah lama menikah lalu tidak punya anak, dan dokter memvonis bahwa anak tersebut, bahwa keluarga tersebut atau ibu tersebut tidak bisa melahirkan keturunan. Belum puas dari dokter A, dia datang lagi ke dokter B. Kata dokter B pun demikian. Ini keluarga tidak akan dikasih keturunan. Ya, karena kedua-duanya tidak bisa melahirkan keturunan, alias mandul, mungkin bahasanya seperti itu. Kemudian keluarga ini datang kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang waliullah, Sultanul Aulia. Kemudian beliau bertemu dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Wahai Tuan, saya sudah menikah sekian lama, tapi saya belum dikaruniai anak. Maka oleh karena itu, saya mohon bantuan kepada Tuan, agar keluarga saya ini atau rumah tangga saya ini dikaruniai dengan keturunan. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani memasuki kamarnya, dan di situ berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau nabi itu didatangi oleh para malaikat, ya. Kalau wali harus berkholwat dulu, bermunajat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Derajatnya beda. Di dalam permohonannya itu, Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani memohon kepada Allah, ya Allah, mohon tamu yang datang ke saya ini engkau beri keturunan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam percakapannya dengan siapa? Dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, tidak mungkin, karena tulisannya di Lauhil Mahfud ibu ini tidak mempunyai keturunan. Kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Allah, tulisan di dalam Lauhil Mahfud itu adalah engkau yang menulis. Saya mohon tulisan itu dihapus ya Allah. Dari yang tadinya tidak punya anak menjadi punya anak. Masya Allah. Seperti itu ya. Jadi bahasa kita mungkin barangkali hanya para wali yang bisa memaksa Allah. Itu sih keluarga sudah tidak punya keluarga, disuruh dihapus itu sama Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Pendek cerita, maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, kata Allah Subhanahu wa taala, Abdul Qadir Jailani, sekarang coba lihat di dalam Lauhil Mahfud itu. Pas ketika Syekh Abdul Qadir Jailani melihat ke atas, maka di situ ada tulisan ibu ini punya anaknya 7. Allahu Akbar. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani menyampaikan kepada tamu tadi, ya, sepasang suami istri, sekarang kamu pulang, ya, insya Allah doa kalian atau harapan kalian diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pulang.
Kebetulan bertanyanya itu kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani hari Kamis. Jadi pas malam Jumatnya bisa di kamar berdua. Pendek cerita, terus berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, tiba-tiba si ibu tersebut hamil. Ya, setelah hamil biasa ada pertanda, ada muntah-muntah dan lain sebagainya. Lalu berbulan-bulan dan pada bulannya melahirkan. Alhamdulillah, anak laki-laki yang ganteng. Ya, yang ganteng sekali. 40 hari kemudian itu si ibu tersebut hamil lagi. Masya Allah. Karena apa? Karena tadi tulisannya adalah 7. Hamil lagi. Alhamdulillah, ya Allah, saya dikaruniai anak lagi ini, anak yang kedua. Pendek cerita, anak itu yang sedang dihamilkan lahir juga. Setelah lahir itu 40 hari hamil lagi. Insya Allah. Ya. Pendek cerita, si ibu tersebut punya anak sampai 7. Sampai 7. Ya. Kebetulan beliau itu dulu ketika bertamu kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, sama Syekh Tuan Abdul Qadir Jailani dikasih sesuatu. Dan sesuatu itu tolong dikalungkan, dibawa-bawa dan dikalungkan oleh kamu kepada istri tersebut. Setelah dia punya anak 7, dia berpikiran atau dalam hati berbicara, berarti kalau saya punya anak 7 ini bukan karena tertunda, ya, bukan karena bukan karena saya mandul, maaf, tapi ini karena tertunda. Kalau minta makan biasanya dikasih 1, ini 7, bayangkan. Berarti ini tertunda. Sehingga dia, perempuan itu ingkar kepada kepada sesuatu yang diberikan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka itu sesuatu itu yang ditempelkan di liontin itu dibuang. Bush. Ketika itu dibuang, barang yang diberikan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, ingat Sultan Aulia. Seketika itu si ibu pingsan. Udah nggak ingat di bumi alam. Pingsan, sakitnya bukan main. Dan sekaligus itu anaknya yang 7 mati semua. Di kepalanya mengeluarkan darah. Kata suaminya, ya Allah, ada apa ini? Istri saya pingsan, anak-anak saya yang 7 juga ini mati semua, ya Allah, ada apa ini? Pendek cerita, istrinya itu bangun dari pingsannya, dan suaminya memang melihat istrinya itu sebelum pingsan melihat membuang sesuatu, dan sesuatu itu diambil lagi sama suaminya. Wahai istriku, dari mana engkau? Kata istrinya, saya habis dari alam gaib. Tahu ini tiba-tiba saya pingsan. Kemudian kata suaminya, ini siapa kau ini? Ini anak-anak kita meninggal semua. Coba lihat di kepalanya keluar darah semua. Jangan-jangan ini kamu telah membuang sesuatu yang diberikan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Setelah istrinya itu bangun dari pingsannya, kemudian dia datang ke Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya Tuan Syekh, saya minta maaf. Apa dosa saya? Saya tadi pingsan, anak-anak saya yang 7 itu mati semua. Saya mohon kepada Allah. Saya mohon kepada engkau, ya, untuk memberikan pertolongan kepada Allah, supaya Allah memberikan pertolongan kepada saya. Waduh, katanya ini, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, permintaannya banyak banget ini. Sudah nggak percaya kepada apa yang saya berikan, juga mintanya banyak lagi. Tolong hidupkan lagi anak-anak saya. Kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, bentar, Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani masuk ke kamar seperti itu. Ya Allah, ini ada tamu yang beberapa tahun yang lalu beliau ini minta minta keturunan, dan engkau sudah memberinya 7. Sekarang posisinya seperti ini, ya Allah.
Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, beliau ini ingkar kepada para wali. Ya. Jadi kepada para waliullah, di kita ini yang terkenal di Indonesia adalah Wali Songo ya, yang terkenal. Padahal wali itu banyak di Indonesia. Seandainya di Indonesia ini tidak ada wali, maka Indonesia ini sudah hancur. Dan menurut para ulama bahwa para wali itu yang sekarang yang ada di dunia terbanyak di Indonesia. Dan wali itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali wali yang lain, temannya wali. Itu wali. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani mempersilahkan kepada ibu itu, silahkan sekarang pulang, ya, silahkan pulang. Pas sampai di rumah itu anaknya yang tadi mati itu ya, yang tadi mati 7 itu pas dilihat sedang makan semua, dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuma kata Syekh Abdul Qadir Jailani harus ingat, yang pertama adalah harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua jangan sesekali tidak percaya kepada waliullah, walinya Allah atau kekasihnya Allah. Itu barangkali salah satu contoh ya di antara istighosah itu kalau itu. Nah, kalau tawasul adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menginginkan kebutuhan-kebutuhan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala lewat para wali itu. Contoh misalkan ini ketika kita mau ziarah kubur, misalkan ke Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, mana Cirebon. Misalkan pas datang ke situ, Allahumma assalamualaikum ya waliyallah. Nah, Tuan Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, inna qad ji'nakum zairin wa ala maqamikum waqifin wa bi karamatikum indallahi fi taysiri jami'i umurana mutawassilin la turadduna khaibin, yang artinya salam atas kalian wahai wali Allah. Nah, ini tawasul ya, sebutkan nama walinya. Misalkan tadi Syekh Sunan Gunung Jati, kami datang menziarahi kalian, dan di atas makom kalian kami berdiri. Dengan karomah kalian di sisi Allah, kami bertawassul agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan seluruh urusan kami. Ya Allah, janganlah Engkau tolak hajat kami dalam keadaan kecewa. Nah, itu barangkali di antara salah contoh bagaimana kita memahami dengan tawasul. Masih banyak contoh-contoh yang lain, barangkali baru 2 saja yang bisa disampaikan. Yang pertama adalah bertawasul kepada nabi ya, yaitu yang tadi pertama adalah bertawasul kepada nabi kepada nabi, sementara Nabi Muhammadnya belum lahir. Terus yang kedua adalah tawasul kepada para aulia. Bolehkah pertanyaannya kita meminta istighosah? Istighosah itu meminta tolong. Kalau kita di Masjidul Iman melakukan istighosah meminta tolong, istighosah itu. Boleh enggak kita meminta tolong menyebut nama para wali atau nama Nabi Muhammad? Boleh. Insyaallah dengan tawasul, dengan istighosah kita semua akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali apa yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Dan sekali lagi jangan henti-hentinya, bahwa pintu untuk dikabulkannya doa itu banyak sekali. Di antaranya lewat pintu tawasul. Ya. Mungkin itu saja, kekurangannya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik semua sudah menyimak dan mendengarkan video ini. Nah, sekarang Kak Iman punya soal nih. Tolong dikerjakan dan dijawab ya.
Soal nomor 1. Apa arti dari tawasul dan wasilah? Nomor 2. Sebutkan cara dalam berdoa agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 3. Apa perbedaan dari tawasul dan istighozah? Nomor 4. Apa hikmah yang bisa kita petik dari cerita Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan keluarga yang ingin memiliki anak? Nomor 5. Dalam kondisi wabah virus saat ini, berikan pendapat teman-teman tentang apa yang bisa teman-teman lakukan untuk membantu memerangi virus baik dalam hal berdoa, material, maupun tindakan. Nah, adik-adik semua boleh mengisi jawabannya di kertas HVS atau di buku tulis ya. Dan jangan lupa dikasih nama lengkap dan kelasnya. Nanti jawabannya dipoto dan dikirimkan ke panitia ya. Sebelum kita tutup video ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian video hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah aja ya guys.